Selamat pagi ya brother-brother semua. Kita kali ini mau mereview satu buah bohlam ya. Bohlam ini kita beri nama kode GL3 ya, GL3, tapi yang kali ini kita mau mereview adalah tipe H1. Ya, GL3 itu adalah bohlam artinya 3 warna. GL itu singkatan dari juragan lampu ya. Jadi kalau buat Anda yang mencari bohlam JL3 jadi tipe H1 3 warna, Anda bisa melirik ini bohlam ya. Apa keunggulannya? Seperti biasa kita sebut watt dan luxnya gede ya. Kita akan ukur watt dan luxnya berapa ya. Seperti biasa di sini ada wattmeter, ada luxmeter dan wattmeter. Bohlam akan kita taruh di sini dan kita akan arahkan ke luxmeter. Jadi ini adalah untuk mengukur powernya. Wattmeter ini untuk mengukur besarnya arus yang dimakan oleh dia. Luxmeter untuk melihat cahayanya berapa ya. Jadi harus ada watt dan luxnya. Kalau Anda cuma mengukur watt ya, bisa saja luxnya kecil ya. Jadi kita harus membandingkan antara watt dan lux. Berapa 1 wattnya? 100 lumen, 100 lux atau 110 lux atau 120 lux. Tentu kalau makin gede per wattnya ya tentu makin bagus, efisiensinya makin tinggi ya. Rata-rata bohlam yang selama ini saya ukur adalah 100 sampai 110 lux per watt. Mungkin 2022, 2023, mungkin 2025 ketemu yang 1 wattnya bisa 300 lux. Nah, itu lebih mantap lagi gitu ya. Tapi mungkin dalam waktu dekat ini belum ya. Jadi watt makin besar, lux juga makin besar, mestinya seperti itu. Jangan Anda mencari bohlam yang 1 wattnya cuma di bawah 100 lux. Itu udah ketinggalan zaman, Bro. Jadi sekarang saya menemukan rata-rata 100 sampai 110 lux ya. Seperti biasa ya, kita akan ukur menggunakan luxmeter. Bohlamnya ditaruh di sini sebagai patokan kita. Standar saya adalah bohlam ditaruh di garis ini ya, di garis ini nih ya. Itu adalah untuk halogen H4 itu 1000. Jadi bohlam ditaruh di sini ya. Diukur luxmeter halogen 55 watt tipe H4 adalah 1000. Luxmeter saya nggak tahu kenapa sekarang menghitam. Layar di tengahnya menghitam tapi masih bisa kelihatan ya, namanya LCD. Capek deh gitu ya, LCD. Liquid crystal display-nya tengahnya hitam tapi masih terbaca ya, masih terbaca angkanya ya. Seperti biasa saya mau bilang kalau terbacanya cuma 300, kalau di bawahnya ada kali 10 artinya 3000 ya. Masih bisa terbaca lah ya. Jadi bukan ada unsur kesengajaan saya itemin ini, enggak nih. Mau nggak mau saya harus beli yang baru nih, LCD-nya menghitam ya, kayak kalkulator udah lama menghitam ya. Aduh, payah nih. Mau nggak mau mesti nambah duit buat beli peralatan ya. Kita akan ukur luxnya dulu deh ya. Luxnya terbaca 3200 ya, 3017 saat ini, warna putihnya saja ya. Kelihatan ya, 3200. Putih kuningnya 3670. Kuningnya 3360 ya. Jadi putihnya itu mencapai 3100 sekian ya putihnya. Putih kuningnya 3570 ya, 3600, kuningnya sekitar 3280 ya. Jadi bohlam ini bisa 3 warna ya, bisa putih kuning, bisa kuning. 6000 Kelvin, 4300 Kelvin. 6000 Kelvin, 4300 Kelvin, 3000 Kelvin ya. Jadi watt dan luxnya mencapai 3650 sekian ya, hampir 3700 lux. Wattnya adalah 25 ya, 24,7, 25 watt doang. 25 watt doang tapi luxnya bisa mencapai 3500-an ya. Jadi kalau Anda menghitung berapa sih
1 wattnya berapa lux, berarti Anda tinggal dibagi aja itu pakai kalkulator sendiri ya. Tapi maksud saya adalah ini bohlam yang watt dan luxnya gede. Tipenya adalah H1 ya, H1. H1 ya. Mungkin dari yang penonton saya ada yang mencari tipe H3, belum ada bro, belum ready H3 ya. Tapi kalau Anda mau dari H1, Anda bisa modif sendiri. Bedanya H1 dengan H3 cuma beda di dudukan dan panjang ininya doang. Jadi kalau Anda mau buru-buru, Anda bisa beli H1 tapi Anda modif ya. Kali ini baru ready H1 ya. H1 3 warna, kodenya GL3 ya. Harganya di bawah 1 juta. Untuk saat ini di bawah 1 juta. Ya. Watt dan luxnya harus gede, syarat bohlam pertama. Kedua, stabil. Saya sudah coba ini, stabil. Kenapa saya ngomong stabil? Karena sebelum kita membuat review selalu harus ada pembuktian. Nah, saya sudah buktikan ya. Kita nyalakan di meja ini 2 jam. Kita lihat di wattmeter, wattnya segitu-segitu aja. Luxnya segitu-segitu aja. Ya. Jadi syarat kedua, bohlam harus stabil. Ya, ingat. Watt dan luxnya gede, udah gede harus stabil. Masa udah gede, watt dan luxnya nyala 15 menit kemudian terus wattnya turun, letoy. Itu bohlam tidak bagus, ini stabil, saya jamin. Syarat ketiga, adjustable. Kenapa perlu adjustable? Untuk mencari fokus. Ya, adjustable-nya apa sih yang dimaksud di adjustable? Bohlam H1 nggak bisa diputar, bisanya dimaju mundur. Ya, nah ini bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Jadi dudukan ini kan yang duduk di reflektor rumah lampu Anda atau di proyektor Anda. Nah, ini bisa ditarik maju mundur bohlamnya ya. Jadi kita bisa mencari fokus ya. Jadi ini adjustable bro ya, bisa dimaju atau dimundurkan. Syarat keempat, serviceable. Nggak bisa bro, bohlam ini rusak, buang ya, karena chipnya bukan Cree ya, jadi rusak, lem biru ya. Syarat kelima, bayangan gelap. Ya, kita akan cek bayangan gelap. Bayangan gelap makin kecil makin bagus. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Ya. Berlaku untuk semua bohlam apapun, karena kalau halogen itu adalah 360 derajat paling bagus. HID pun paling bagus 360 derajat. Tapi kalau HID tidak sampai 360 derajat, kebanyakan 350 misalnya, karena dia ada batang, jadi di situ batangnya bayangan gelap. Tapi biasanya kalau seperti itu, menghindari bayangan gelap, ditaruh batangnya di bawah. Nah, sedangkan kalau LED ada 2 batang yang ke situnya gelap, batang ke sininya gelap. Kalau HID cuma 1, kalau halogen 360 derajat ya. Ini kita umpamakan ini halogen H1. Halogen H1 kalau nyala 360 derajat ya, tidak ada halangan. Nah, kalau HID kita umpamakan. Dia sebenarnya 360 derajat, tapi kalau di bagian sini akan gelap ke situ karena terhalang oleh batang dari katoda atau anodanya dia ya kalau di HID. Nah, kalau di LED akan terhalang 2 buah batang depan dan batang belakang ya. Batang di sini terhalang, batang di situ juga terhalang ya. Jadi Anda harus mencari LED yang bayangan gelapnya kecil dan kecil tidak gelap. Ya, kita akan lihat. Nah, ini kecil bro, seukuran batangnya dia tuh ya, kecil ya, seukuran batangnya dia lah ya. Lebih kecil lebih bagus, lebih terang lebih bagus. Jadi ini kecil lah, karena ini terhalang oleh double coopernya dia versi pendinginannya adalah double cooper, jadi 2 buah batang tembaga yang dipres jadi satu. Jadi bukan single cooper. Jadi ini lebih advance, lebih pendinginannya lebih mantap gitu ya. Dia menggunakan double cooper PCB, bukan single cooper PCB, atau bukan pendinginan yang sistem jepit ya. Ini double cooper PCB ya. Syarat ke-6, tidak storing. Saya jamin ini tidak storing terhadap radio ataupun peralatan elektronik yang ada di mobil Anda. Misalnya mobil Anda ada ECU, tambahan dashtek, tambahan ini, tambahan audio apa, ini saya jamin tidak storing ya. Jadi 6 syarat bohlam itu harus terpenuhi kalau boleh dibilang bagus. Ini tidak terpenuhi di syarat serviceable, karena kalau rusak buang ya. Rusak buang lah, klaim garansi gitu maksudnya. Jadi kalau Cree bisa diservis chipnya ya.
Pemasangan kabel juga sangat PNP, tinggal colok aja plus dan minus. Kabel ini besar bro, ya cuma 25 watt, kabelnya besar. Anda lihat bolam yang 60 watt, set kabelnya lebih kecil ya, nggak sepandan. Jadi seperti ada orang yang badan atasnya sterak, istilahnya sterak itu kayak body apa sih ngomongnya tuh, berotot semua gitu ya. Dilihat kakinya kecil, mungil ya, banyak ya seperti orang begitu. Jadi istilahnya adalah harus seimbang. Badan atas terek, kaki bawah juga harus terek. Jadi ini juga begitu. Wattnya gede ya kabel harus gede dong. Ya. Ada bolam 60 watt, ada bolam 30 watt, atau bolam ada 40 watt, nggak sesuai gitu. Kabelnya kecil banget gitu ya. Dia driverless ya. Driverless itu artinya apa? Tanpa kotak-kotak. Jadi Anda tinggal colok setrum 12 volt, beres nyala. Nggak perlu ada ngumpet-ngumpetin driver ya segala macam. Dan bagian sini sudah di braided, tahan tarik ya, tahan tarik. Build quality sangat bagus bro, bukannya abal-abal ya, bukan barang murah ini juga. Ini termasuk premium kelas atas ya. Jadi kalau Anda yang mau bertanya harganya berapa, harganya di bawah 1 juta bro ya. Jadi bolam kelas premium ya. Jadi bisa 3 warna, bisa putih, putih kuning, kuning. Chipnya sudah menggunakan chip dempet, dia chip setengah, bukan center chip ya, nggak masalah. Kita akan coba nyalakan ya. Jadi kita nanti akan nyoba juga di proyektor MH1 dan di reflektor H1 ya. Ini bolamnya tipenya H1. Jadi untuk Anda yang punya mobil tipe H1, misalnya Honda CR-V generasi 3, Chevrolet Track kayaknya lampu jauhnya, mobil Wuling Convero lampu jauhnya, fog lamp mobil Peugeot ya yang H1, fog lamp mobil BMW E36 yang H1, pokoknya bolam-bolam H1 deh. Untuk itu apa, mobil Honda Stream H1 juga ya. Pokoknya tipe bohlam yang menggunakan H1 Anda bisa order ini bolam 3 warna ya. Nah, kita akan demokan nyalanya ya. Ini di reflektor lampu jauh Honda Odyssey ya, Honda Odyssey. Nah, kita akan kasih lihat ya hasil outputnya di tembok. Seperti biasa, saya tidak mau banyak ngomong. Anda lihat langsung saja hasilnya ya. Hasilnya seperti itu untuk warna putihnya ya. Ini bisa ditarik maju mundur juga. Nah, tuh bisa dibesarin, diflutin, atau didorong maju agak spot. Nah, ya. Jadi Anda bisa cari nih fokusnya nih. Wah, kayaknya begini enak nih, kayak center ya, bulat ya. Kelihatan ya. Nah, ini untuk warna putihnya. Nah, ini untuk warna putih kuningnya. Oh ya, putih kuning ini bisa dibulak-balik. Ini Anda lihat kuningnya agak di bawah ya, putihnya agak di atas. Nah, ini kita nyalakan kuning. Oh, sorry. Ini kita nyalakan kuningnya saja. Jadi kuningnya agak lebih di bawah, putihnya agak di atas. Nggak ada masalah, bro. Anda bisa cabut ini ya, cabut ya. Bisa dibalik, bro. Dibalik. Nah, kalau dibalik, chip kuningnya yang di bawah, sorotan putihnya akan lebih di atas itu ya. Jadi makanya enak sekali ya, adjustable, full adjustable ya. Putihnya putih kuningnya. Nah, ini kan kuningnya jadi di atas, kuning gitu ya. Jadi bisa dibulak-balik, tapi bagusan tadi ya fokusnya ya. Putihnya, kuningnya di bawah. Jadi makanya Anda harus menyesuaikan dengan reflektor mobil Anda ya. Intinya adalah ini enak sekali. Anda mau pasang ininya begini atau Anda mau pasang begini, itu bisa ya. Jadi bagaimana enaknya aja menurut Anda ya. Jadi kalau ini tadi dipasang di reflektor ya, full adjustable, syarat ketiga ya terpenuhi ya. Jadi PNP enak sekali ya. Jangan lupa kalau masang ininya dulu ya, plug. Ini ada 2 buah nok, pasangin dulu noknya sesuai dengan nok ini ya. Kalau sudah, baru bolamnya yang masuk. Ini reflektor Honda ya, Honda Odyssey. Nah, kita akan coba lagi di reflektor, misalnya ini
high beamnya Captiva ya, H1 juga. Jadi Chevrolet, mobil-mobil Eropa kebanyakan H1. Nah ini seperti ini ya, ada dua buah knocknya juga. Ini juga ada knocknya dua. Pasangin dulu ininya nih. Nah sudah duduk dengan diam, klipin ya, klipin, kunci. Bentar ya. Malah mentah. Bentar ya, bentar. Karena ini berat bro, megangin proyektornya, lensanya ini. Oke, selesai. Udah naik ininya ya, bolam baru masuk. Baru diceplosin bolamnya. Nah, sudah masuk, selesai. Tes nyala, bro. Ya, seperti itu. Nah, kita kasih lihat hasil outputnya di tembok. Ya, seperti itu. Spot ya. Karena kan dia sistemnya lampu jauh ya. Nah ini bisa ditarik mundur ya, tuh dia bisa lebih lebih melebar, dorong maju dia akan lebih kecil. Nah untuk nyarinya ya suka-suka Anda deh, maunya gimana gitu ya. Nah ini kita akan ganti warna. Nah ini warna kuningnya. Aduh kabelnya. Nah ini putihnya ya, putih kuningnya ya. Jadi ini saya hanya mendemokan saja. Intinya pokoknya fokusnya ajib ya. Ya, barangnya seperti ini, slim. Nah, kita akan demokan coba masang di proyektor MH1. Jadi buat Anda yang punya proyektor ya. Ini proyektor MH1 ya, seperti biasa proyektor favorit ya. Proyektor sejuta umat dan harganya sekarang murah sekali. Nah, karena dia menggunakan double cooper, ya, ininya tebel bro, agak tebel, ya. Jadi Anda harus waspada, takut nggak bisa masuk ke ininya, dalam ininya, ya. Tapi kalau untuk proyektor-proyektor OEM semua pasti bisa. Jadi misalnya Anda punya CRV proyektor H1, pakai ini bisa masuk. Anda punya tadi Honda Stream atau Anda punya Chevrolet, semua bisa masuk. Ini Devalut OEM bisa masuk. Tapi kalau MH1 ya, karena dia nggak punya standarisasi, karena namanya buatan Cina, buatan Cungko ya, nggak ada standarisasi lubangnya, jadi kecil. Lubang ininya kecil bro. Jadi kalau Anda mau memakai proyektor ini, mau nggak mau Anda harus mapas, harus agak digedein. Jadi harus dibor ya, dibor, di lubangnya digedein supaya dia bisa masuk. Kalau nggak dibor nggak bisa masuk. Karena kenapa, saya udah ngomong lubangnya dia nggak standar. Ya beda dengan proyektor-proyektor OEM yang lubangnya sudah standar. Jadi ini kalau dibeli untuk proyektor OEM Honda CR-V misalnya, seperti tadi Honda Odyssey atau Honda Stream bisa masuk bro. Ya. Tapi kalau untuk proyektor MH1 karena dia nggak standar, jadi asal bikin lubang aja. Jadi mau nggak mau Anda harus gedein, harus dibor dulu baru bisa masuk gitu ya. Nah ini harusnya pasang dulu ininya di sini ya, pasang klipnya. Saya kebetulan nggak ada klipnya, jadi kita masang aja ya. Jadi kita mau mendemokan hasil sinar outputnya, itu aja sebenarnya. Nah, kita akan tunjukkan ya hasil output sinarnya di tembok. Ya. Nah, ini masih harus disetting nih. Agak turun, agak bawah. Jadi kalau nggak outputnya kurang ya. Tapi kalau soal terang sih lumayan loh. Ya.
Tapi fokus ininya masih kurang bagus nih. Ininya kurang naik ke atas ya, masih terlalu ke bawah. Jadi kita harus mencoba ini ditarik mundur atau didorong maju. Sepertinya harus dorong maju ya. Ya harusnya ini adalah naik nih ke atas nih ininya. Tapi ini kan belum dikelipin jadi masih goyang nih tuh. Ya. Tapi lumayan loh hasilnya. Tapi Anda harus kalibrasi nih kalau di MH1 ya. Harus kalibrasi bro. Kalau nggak kalibrasi outputnya tuh agak garisnya agak kurang bagus nih. Ya itu putihnya, ini putih kuningnya ya. Ini kuningnya ya. Kalau ini lampu jauhnya nih, saya nyalakan lampu jauhnya ya seperti itu ya. Ini bagus di kuningnya, kayaknya ada hubungan dengan chipnya juga ya. Ini kuningnya bagus, cuman memang kurang ke sana ya karena ini goyang-goyang tuh, digoyang-goyang hasilnya berbeda lagi. Jadi intinya adalah kalau dipasang di proyektor Anda harus mencari benar-benar fokusnya dulu. Kalau fokusnya nggak bagus atau nggak pas, ya akan bergeser sinarnya ya. Tapi intinya saya jual tipe ini harganya di bawah 1 juta. Jika Anda berminat ya, bisa order melalui Bukalapak. Ya, username-nya adalah Juragan Lampu. Ini saya sendiri yang mengelola. Shopee reseller saya F3 Moto Lighting ya, jadi bukan saya yang mengelola, jadi ini orangnya berbeda. Jadi kalau Anda order di Shopee, Anda langsung berhubungan langsung dengan reseller saya ya. Tokopedia mulai sekarang saya sendiri yang mengelola, yaitu Juragan Lampu username-nya ya. Anda bisa order melalui WhatsApp 0898 269 3838 ya. Transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Ya, atau Anda mau datang langsung ke Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat boleh, tapi zaman sekarang lagi pandemi, lebih baik Anda di rumah, saya di rumah supaya cepat selesai bro pandeminya ya. Pemasangan bisa saya pandu, jika Anda memang mau beli kita kirim ya, kita akan pandu. Pemasangan tinggal TNT, kabel tinggal colok aja plus dan minus. Ini juga dipakai di lampu jauh mobil wuling ya, bisa ya, H1 ya. Kodenya adalah GL3, harganya di bawah 1 juta. Silakan WhatsApp saya atau Anda beli di online shop. Nanti kita akan masukkan ke ke marketplace ya. 25 watt kira-kira, luxnya maksimal 3500-an ya untuk mode putih kuningnya. Jadi ini bohlam, termasuk bohlam 3 warna yang paling terang saat ini. Spesifikasinya tinggi bro ini. Ya, chipnya menggunakan chip dempet. Chip dempet original ya, bukan chip lebar atau bukan chip biasa yang ditempel jadi satu, tapi ini basic aslinya adalah chip dempet ya. Pemasangan tinggal PNP. Anda nggak usah ngumpet-ngumpetin driver ya. Ada LED yang pakai driver kotak-kotak, itu susah Anda ngumpetinnya, terus terang ya. Kita jualan yang simple-simple saja. Yang simple-simple aja, nggak perlu pakai driver, langsung kabel tinggal colok ya. Kabelnya juga sudah dirajut. Oke. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya ya, 0898 269 3838. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Oh, satu hal lagi, ada yang bertanya, Pak, dusnya seperti apa? Karena saya tahu orang-orang seperti itu mau ngecek harga ya. Dus-dusnya mau seperti apa? Nah, ini dusnya adalah seperti ini. Jadi saya suka di WhatsAppin, Pak, saya minta foto dusnya. Dusnya adalah seperti ini, polos bro. Ini adalah buatan Juragan Lampu ya, Juragan Lampu. Makanya kenapa saya kasih kode GL3. GL itu adalah Juragan Lampu, 3 itu ada 3 warna ya. Bohlam 3 warna ini yang saya review saat ini adalah H1. Saya mempunyai tipe lain selain H1, H11, H16, H8, H9 biasanya buat fog lamp mobil-mobil zaman sekarang ya. HB4 saya juga ada 9006, HB3 9005, HIR2 9012 juga ada. Jadi saya lengkap tipe yang untuk 3 warna ini. Kita mulai lengkapin. Tapi yang bertanya H3 belum ada. Kalau udah ada pasti saya infokan ya. Jadi H1, H7, H8, H9, H11, H16, HIR2, HB3, HB4 kita ada. Tapi yang saat ini sedang direview adalah tipe H1 ya. Barangnya seperti ini, kardusnya jika Anda berminat bisa beli. Kalau Anda merasa barangnya jelek, Pak, kardusnya jelek, ya nggak usah beli, karena kita bukan jualan kardus, kita jualan lampunya.
kardus hanya buat packaging gitu ya, makanya kardusnya seperti ini polos ya. Oke, saya rasa cukup, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Kali ini kita mau mereview bohlam GL3 yang artinya juragan lampu 3 warna ya. Bohlam GL3 ya, tipe yang akan kita review kali ini adalah tipe HB3 9005, HB3 9005, HB4 9006, HIR2 9012 ya. Jadi bohlam 3 ini adalah saudaraan ya. Bohlam 3 tipe tersebut maksudnya adalah saudaraan ya, HB3, HB4, HIR2. Apa keunggulan bohlam ini? Selalu saya harus sebutkan keunggulannya, watt dan luxnya gede. Saya jamin watt dan luxnya gede ya. Kedua, stabil, saya jamin stabil. Ketiga, adjustable, maju mundur putar sangat-sangat bisa ya. Syarat keempat, serviceable, tidak bisa bohlam ini rusak, buang. Syarat kelima, bayangan gelap kecil, bohlam ini bayangan gelapnya kecil, dijamin. Syarat keenam, tidak storing, saya jamin tidak storing ya. Kabel ini sudah dirajut, driverless, tanpa driver, jadi pemasangan tinggal colok, tinggal PNP. Anda tidak usah pusing-pusing ngumpetin drivernya, tidak usah pusing-pusing ngikat-ngikat pakai kabel tis. Anda tinggal colok, tidak perlu diikat-ikat gitu ya. Jadi lebih simpel, lebih gampang. Pendinginan double cooper PCB, jadi PCB-nya dari tembaga 2 buah, bukan 1 buah ya. Jadi pendinginan lebih bagus ya. Tipe HB3, HB4. Kalau HB3 biasanya dipakai untuk lampu jauh ya, mobil-mobil yang terpisah lampunya menggunakan proyektornya low beam, lampu jauhnya menggunakan HB3 ya. HB3 juga dipakai di headlamp seperti mobil Wuling Almas yang Smart Enjoy, tipenya bukan tipe teratas, atau di Hyundai Santa Fe ya, proyektor high-low menggunakan bohlamnya HB3. Nah, kalau yang tipe HIR2 ya, dipakai di mobil Toyota Yaris, Toyota Vios, Mobilio RS, Brio RS, tipe baru, tipe lama, intinya adalah proyektor halogen. Atau dipakai di Pajero Exit ya, atau di Fortuner non VRZ atau non SRZ ya, tipe G biasanya. Nah, itu proyektornya masih halogen. Nah, kalau Anda ingin pakai bohlam yang 3 warna, saya bisa merekomendasikan tipe ini. Kenapa? Watt dan luxnya adalah bohlam 3 warna yang paling terang saat ini, tahun 2021 bulan Februari ya. Ini bohlam 3 warna yang paling terang. Luxnya mencapai 3.500-an ya. Kita akan ukur wattnya ya. Jadi ini saya ngomong apa adanya sebagai bohlam 3 warna yang paling terang ya saat ini. Dia juga menggunakan chipnya chip dempet dan center chip. Ada yang belum center chip, ada yang sudah center chip. Jadi kalau yang belum center chip diomonginnya adalah chip setengah. Tapi kalau yang center chip, chip putihnya di tengah, kuningnya di pinggir ya. Masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada kelebihan. Tapi yang pasti dia semua menggunakan chip dempet. Apa keuntungan chip dempet? Chip dempet fokusnya pasti lebih bagus, lebih rapat, karena tidak ada jeda, tidak ada space, tidak ada spasi ya. Jadi makanya keunggulan chip dempet lebih bagus ya dibandingkan chip biasa. Automac DC menggunakan chip biasa ya, chip biasa yang disolder melebar terpisah. Kalau Pro 7 P73CF itu chip biasa yang versi 2021 ya, chip biasa yang disolder dempet. Kalau ini asli bawaan pabriknya sudah dempet ya. Harga di bawah Pro 7 P73CF karena ini harganya di bawah 1 juta. Harganya di atas Automac DC, tapi speknya ini lebih tinggi dari P73CF. Spek lebih tinggi dari P73CF, harga lebih murah dari P73CF ya. Harga lebih murah, spek lebih tinggi, jadi kurang bagus apa gitu ya. Spek lebih tinggi, tingginya juga lebih jauh. Dari watt dan luxnya ini lebih gede. Spek dari chipnya juga lebih gede ya. Adjustable-nya juga lebih enak ya. Tidak storing ya, tidak storing. Pro 7 P73CF storing. Anda tidak percaya, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Kita sudah melakukan percobaan bahwa
ada storing sedikit, dan ini tidak ada storing ya. Jadi ini untuk kalau HB4 biasanya buat fog lamp Toyota Fortuner, Fortuner lama ya, VNT turbo itu HB4, atau Toyota Avanza Xenia yang versi lama tahun 2000, di bawah tahun 2010 kayaknya ya, menggunakan HB4. Jadi makanya untuk Anda pastikan dulu HB4 atau H11 atau H16 untuk fog lampnya ya. Kebanyakan dipakai untuk fog lamp ya, fog lamp Toyota Altis, fog lamp Innova yang first generation, Toyota Avanza Xenia ya yang first generation yang sekitar tahun 2000-an lebih, itu pasti pakai HB4. Untuk Honda Civic FD1 juga sama HB4 ya. Untuk Toyota Fortuner yang versi pertama juga HB4. Jadi HB4 atau 9006 ya. Jadi Anda bisa beli versi ini adalah versi double Cooper PCB. Saya masih punya versi yang belum double Cooper PCB juga, versi HB4, tapi kali ini kita mau mempromosikan yang versi double Cooper ya, double Cooper. Untuk tipe HB4-nya, kalau gear 2-nya tadi saya sudah jelaskan, Toyota Vios, Toyota Yaris, Mobilio RS, Brio RS ya. Kalau HB3 headlamp biasanya dipakai di mobil Wuling, Almas, Hyundai Santa Fe ya. Kita akan tes ya looks-nya berapa ini. Seperti biasa ya, di sini taruh di sini, di depan ada looks meter, kita akan lihat hasil looks-nya berapa. Kita tidak untuk bermain curang ya, memang looks meter saya LCD-nya agak menghitam, saya juga nggak tahu kenapa, jadi LCD-nya agak kebakar kelihatannya. Bukannya kita sengaja mau dihitamin, malah saya harus beli lagi. Ya, saya harus beli lagi tuh hitam. Tapi masih bisa kebaca angkanya ya. Jadi kita bukan buat bermain curang. 3000 putihnya 3500-an ya. Anda lihat sendiri kelihatan nggak nih? Tuh. Oh, sorry, 3300-an ya. 3300-an putihnya, ininya 3800 putih kuningnya ya. Putih kuningnya 3800, kuningnya 3470. Saya ulang, putihnya 3223. Putih kuningnya 3700-an ya. Kuningnya 3390. Ya, di sini ada indikatornya kali 10, jadi artinya 3000-an ya. Jadi putih kuningnya mencapai 3500-an ya. Jadi bohlam ini looks-nya yang paling besar. Saya ngomong apa adanya, looks paling besar. Kenapa? Karena saya sudah nyoba. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, Automax dibandingkan ini terang mana? Saya jamin ini lebih terang. Automax cuma 19 watt, looknya cuma 1900 bro. Ini 3000-an, di atas 3000 ya. Bohlam ditaruh di sini, diukur ke depan, itu adalah kalau bohlam H4 55 watt itu 1000 looksnya. Jadi ini 3 kali lebih terang ya, saya berani jamin. Banyak pertanyaan juga, Pak, saya taruh di fog lamp meleleh nggak? Saya jamin tidak meleleh ya, Anda nggak perlu khawatir. Anda pakai HID di fog lamp, saya jamin meleleh. Tapi kalau ini tidak meleleh ya, saya jamin tidak meleleh, tidak merusak reflektor ya. Ada yang bertanya, Pak, lawan Automax DC bagaimana? Kalah bro, Automax ya. Automax cuma 19 watt 1900 lux, sedangkan ini wattnya berapa tadi saya belum ukur. Luxnya mencapai 3000, di atas 3500 bro. Jadi 2 kalinya dari Automax kira-kira ya. Wattnya 26 ya, 26. Jadi ini wattnya besar sekali ya. 19 watt lawan 26 watt ya udah pasti lebih terang ini. Diadu dengan P73CF ya tentu menang ini ya. Saya berani ngomong karena saya sudah nyoba ya. Tidak storing lagi. Kadang-kadang ada juga yang bertanya, Pak, dibandingin X9 bagaimana? Jauh bro, X9 COB nggak bakal fokus. Ini jamin fokusnya lebih lebar, fog lamp Anda outputnya. Saya berani jamin. Kenapa? Karena saya ngomong begini karena saya sudah punya buktinya. Saya tidak berani kalau tidak punya bukti, saya berani ngomong, nggak berani saya. Ya, saya pakai juga di mobil saya sendiri, dia lebih lebar outputnya, lebar sekali. Ya, lebar, lebih lebar dari bohlam Automax, lebih lebar dari bohlam P73CF. Jadi outputnya lebih lebar, cut off-nya tajam, ada garisnya, tidak silau, saya berani jamin ya. Jadi untuk Anda yang mencari bohlam-bohlam buat fog lamp, inilah the best. Saya ngomong apa adanya
ya. Untuk saat ini watt dan looksnya yang paling gede ini, tidak storing, adjustable, stabil, ya. Saya punya tipe yang GL3 ini, JL3 warna, kodenya adalah untuk tipe H1. Saya punya H7, saya punya H8, saya punya H9, saya punya H11, saya punya H16, saya punya HB3, saya punya HB4, saya punya HIR2, saya punya. Jadi lumayan lengkap, ya. Yang saya belum punya adalah tipe H3 karena H3 dari pabriknya nggak ada, ya. Jadi silakan order ya. Watt dan looksnya paling gede mencapai 3.500-an. 3.500-an itu kalau bolam 55 watt H4 diukur 1000 lux, ini mencapai 3,5 kalinya lebih terang, ya. Dan hemat listrik, aman, tidak merusak reflektor. Saya berani jamin karena LED itu tidak panas terhadap rumah reflektornya, ya, rumah fog lampnya, tapi dia akan panas di belakang. Makanya kenapa perlu kipas sebagai pendinginan, gitu ya. Jadi saya ulang, saya mempunyai tipe H1, H7, H8. Nah, H7 ini buat fog lamp Wuling, ya. Mobil-mobil Cungkuo Wuling, Wuling Cortez, Wuling Convero, DFSK Glory ya 560 apa 580, pasti menggunakannya fog lampnya H7. Kita punya 3 warna. H8 untuk fog lamp mobil keluarga Honda Jazz, keluarga Honda HR-V, BR-V, CR-V, ya. H8, H9 juga kadang-kadang dipakai di mobil Nissan Livina, di keluarga Nissan, ya. H11 sebagian keluarga Toyota, ya. Mitsubishi juga. H16 keluarga Toyota. HB3 dipakai di lampu dekat mobil Wuling Almas, ya. Hyundai Santa Fe. HB4 di keluarga Toyota lama, Toyota Altis, Honda juga ada sebagian, Honda Civic FD1, ya. Fortuner, Avanza Xenia. HIR2 dipakai di headlamp mobil Toyota Yaris, Toyota Vios, Mobilio RS, Honda sebagian, ya. Brio RS, Mitsubishi Pajero Exit, Fortuner non VRZ, ya. Jadi kita lengkap untuk bohlam 3 warna ini. Apa sih keuntungannya? Ya, pakai bohlam 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi kalau Anda kondisi biasa, ya, Anda pakai warna putihnya. Kenapa? Karena putih itu yang pasti paling terang, paling respon terhadap mata kita. Karena kalau kita jalan, ya, mata kucing, misalnya Anda jalan di tol, mata kucing di jalan, mata kucing di pembatas jalan itu akan nyala semua, mereflek, ya. Nah, putih kuningnya ini dipakai mungkin untuk hujan, bisa juga ya jalan kering, karena ini outputnya yang paling terang. Jadi kalau Anda membutuhkan penyinaran yang maksimal, Anda nyalakan yang 4300. Kenapa? Karena 2 chip ini akan nyala secara barengan, wattnya lebih besar dan looksnya juga lebih besar outputnya. Makanya maksimal tadi terbaca di atas 3500, ya, warna putih kuningnya. Warna putihnya sekitar berapa? 3300-an, ya. Kuningnya juga sekitar segitu, 3400-an. Jadi paling terang di mode 4300 karena 2 buah chip nyala. Ini sesuai, bro. Saya tidak menemukan bohlam-bohlam lain yang warna putih kuningnya lebih terang. Kebanyakan warna putih kuningnya sama karena powernya setengah. Drivernya tidak kuat untuk mendrive 2 buah chip. Jadi saya menemukan tipe yang ini itu istimewa. Makanya saya berani mempromosikan dan berani saya menjual. Di tipe putih kuningnya powernya lebih besar. Kebanyakan LED tipe putih kuningnya nggak lebih besar dari warna putihnya atau tidak lebih besar dari warna kuningnya. Payah, itu ya, lemes. Makanya ini kenapa saya bilang bagus. Di warna putih kuningnya outputnya lebih terang. Jadi kalau buat Anda jalan biasa, Anda bisa nyalakan warna putihnya. Anda butuh yang lebih terang, Anda nyalakan di putih kuningnya. Pada saat musim hujan, Anda nyalakan kuningnya, atau ada kabut, Anda nyalakan kuningnya, ya. Makanya keunggulan bohlam ini 3 warna istimewa, ya. Dan satu hal lagi, saya juga punya tipe H4 untuk headlamp mobil Jepang, ya. Seperti Toyota,
Honda, Mitsubishi untuk tipe H4 ada. Jadi saya hampir lengkap untuk tipe 3 warna ini. Ya, harganya murah, Bro. Harganya murah ya, harganya murah. Bayangan gelapnya tipe ini kecil, Bro, nggak gede. Kita akan tes dan saya juga sudah ngetes tidak storing ya. Saya jamin tidak storing, Bro. Ya, bayangan gelap Anda bisa lihat kecil sekali. Ya. Kecil sekali ya, kecil dan tidak terlalu gelap ya. Kalau Anda menemukan bayangan gelapnya terlalu besar ya itu merugikan Anda ya. Pokoknya intinya bayangan gelap kalau gede merugikan Anda. Gede, bayangan gelapnya gede dan gelap sekali merugikan Anda. Jadi ini bayangan gelapnya tidak gede dan tidak gelap sekali. Jadi menguntungkan ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya ya. Silakan order. Jadi nanti akan kita bikinkan di marketplace buat Anda yang mau order melalui Bukalapak. Ini saya sendiri yang mengelola, username-nya adalah Juragan Lampu. Shopee adalah F3 Moto Lighting, ini adalah reseller saya ya. Jadi kalau order di Shopee melalui reseller saya, bukan saya yang menangani. Anda beli di Tokopedia dengan username Juragan Lampu, saya sendiri sekarang yang akan menangani ya. Anda bisa order langsung menggunakan WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Anda juga bisa beli langsung ke workshop saya Jalan Lambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Tapi untuk saat ini lebih baik diam di rumah, saya juga diam di rumah, jadi kita tidak bertemu supaya pandemi ini cepat selesai ya. Kalau enggak akan sampai kapan begini terus gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Saya review apa adanya. Kalau Anda berminat bisa hubungi saya ya, WhatsApp. Anda nonton channel ini yaitu channel YouTube Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Kalau Anda suka, Anda follow, Anda subscribe, Anda berikan like videonya. Tapi kalau merasa tidak berguna ya Anda nggak usah follow ya. Oke, terima kasih ya. Ini untuk Rush Ultimo ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk Grand Max dan Toyota kalau nggak salah ya. Bolam 3 warna ya, GL3 ya, JL3. Bolam JL3 apa sih keunggulannya? Jadi kita ngomong dulu keunggulannya dan kelemahannya pun akan kita bahas. Saya berusaha objektif. Kalau jelek saya ngomong jelek, bagus saya ngomong bagus. Saya itu udah poin orangnya. Tinggal keputusan di tangan Anda. Yang punya duit Anda, bukan saya. Saya nggak mau memaksa. Cuma kalau Anda sudah WhatsApp saya harus menanyakan, Pak jadi beli gak? Kalau nggak jadi beli ya sudah, encet. Tapi kalau Anda masih bilang jadi beli, akan saya keep chatnya. Kenapa? Karena setelah Anda beli, untuk saya tulis alamat ini itu, saya perlu baca apa sih yang Bapak tanyakan tadi. Poin-poin pentingnya bagaimana? Kadang-kadang kan ada orang chat begini, Pak saya maunya yang begini-begini, buat mobil apa? Bener nggak? Jadi kita harus bekerja seperti itu ya, supaya kenapa? Hasilnya maksimal. Intinya gini loh, saya itu mau customer saya itu begini, puas gitu ya. Walaupun tingkat kepuasan tiap-tiap orang memang berbeda. Saya juga nggak bisa bilang customer saya harus puas 100%. Tapi setidaknya adalah Bapak beli lampu beginian untuk upgrade penerangan, bener nggak? Setidaknya harus lebih terang dari lampu yang standar. Itu aja intinya ya. Karena tingkat kepuasan tiap-tiap orang berbeda ya. Walaupun Anda udah nginep di hotel bintang 4 atau bintang 5 yang mahal, yang pokoknya fasilitasnya wah, kadang-kadang ada juga orang masih merasa kurang gitu ya. Jadi makanya saya bilang tingkat kepuasan orang-orang berbeda, tapi intinya adalah kita yang pasti udah pasti lebih terang, itu aja ya. Ya, satu syaratnya kan bolamnya watt dan luxnya harus gede. Ini bolamnya lumayan bro, wattnya. Wattnya berapa ya? Lupa saya. 28 apa 30 ya? 29 bro, jadi 30 watt kira-kira ya. Jadi ini bohlam yang termasuk bohlam yang paling besar wattnya untuk bohlam 3 warna. Apa sih 3 warna itu? Jadi dia bisa warna putih, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning. Kalau di color temperatur kan dia bisa 3000 K, bisa 4300, bisa 6000 K. Ya, jadi bisa 3 warna. 3 warna itu di saat lampu dekat. Kalau di lampu jauhnya tetap warna putih. Ya, paham? Jadi bisa berubah warna. Kenapa dia bisa berubah warna? Ada juga yang WA ke saya. Kenapa bisa berubah warna ya Pak? Karena dia chipnya ada 2, atas dan bawah, yang ada payungnya bagian depan. Ya, jadi
Dia bisa nyala chip putihnya, bisa nyala chip kuningnya, bisa nyala dua-duanya. Jadi makanya bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Gitu ya. Jadi ini watt dan luxnya gede, terpenuhi bro. 30 watt ini menurut saya paling terang 30 watt saat ini. Ya. 30 watt paling terang. Ini bisa di atas 3000 lux ya. Ini bohlam watt dan luxnya paling terang untuk 3 warna saat ini. Saat ini adalah tahun 2021. Siapa tahu mungkin Anda nontonnya di tahun 2022. Ini video tahun 2021 ya udah ketinggalan zaman ya. Jadi untuk saat ini 2021 ini bohlam yang watt dan luxnya paling terang. Februari 2021. Mungkin nanti 6 bulan kemudian ada ketemu chip yang lebih efisien, lebih terang, mungkin ada. Tapi saat ini paling terang. Teknologi pendinginannya dia sudah menggunakan double cooper. Ya. Kedua, stabil iya. Saya juga sebelum saya jual LED ini saya sudah coba bro di mobil sendiri. Ya, kalau hasilnya di mobil sendiri jelek, saya nggak berani jual, malu kita mempromosikannya. Saya nggak berani ngomong bebas seperti begini, ya, nggak berani bro, ya, karena apa yang kita jual ya kita sudah tes, ya, seperti itu. Kalau ada masalah akan kita bilang. Nanti ini kita bilang sisi positifnya dulu, sisi negatifnya akan kita jabarkan juga ya. Syarat kedua watt dan lux. Syarat ke-1 watt dan luxnya besar, kedua stabil iya, ketiga adjustable bisa diputar bro. Ya, bisa arah jam 11, jam 12 bisa ya. Karena tiap-tiap dudukan rumah lampu, tiap-tiap mobil berbeda-beda. Ada yang ininya di jam 12, ininya ada di jam 11, ada yang di 11.30. Jadi kalau ininya terlalu begini, berarti Anda tinggal dorong mentok. Tapi kalau kadang-kadang ininya ada yang di jam 12 ya, berarti Anda mesti dorong begini. Kadang-kadang ada yang ininya di arah jam 11. Tapi kita butuhnya 11.30 ya, kita tinggal putar begini. Ya, ngerti? Jadi makanya kenapa keuntungan bohlam adjustable itu enak sekali ya. Syarat harus adjustable ya. Keempat adalah soal serviceable. Bohlam-bohlam chip yang 3 warna siapapun, merek apapun tidak bisa diservis, rusak buang karena tidak ada spare partnya. Kecuali ada yang jual spare partnya bisa di replace ya, kita bisa replace. Ini nggak ada, jadi rusak buang. Merek-merek lain pun buang bro ya. Jadi nggak ada istimewanya. Berarti syarat keempat ini void. Syarat kelima soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap ini bohlamnya memang agak gelap. Ya, kenapa agak gelap? Nah, karena chipnya mendem. Chip-chip CSP mendem, tidak ada lensanya. Ada yang bertanya kepada saya, "Pak, saya mau kri 2 warna." Belum ada, bro. Belum lahir. Kalau udah lahir ya pasti kita beli. Ya, belum ada. Jadi bayangan gelapnya memang gede ya. Anda bisa modifikasi sendiri tapi jangan suruh saya karena garansinya sudah pasti void ya. Anda bisa mapas nih ini bagian hidungnya ya supaya bayangan gelapnya kecil. Syarat ke-6 tidak storing. Ini nggak storing bro. Sudah dicoba di radio tidak storing. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Storing ini penting. Kenapa? Karena ya itu seperti cerita saya baca di forum luar AC-nya. Sebelumnya saya pernah dulu masang Honda Brio memang sudah dimodif ya, kelistrikannya mungkin udah pasang ECU ini ECU itu, mesinnya jadi nggak bisa langsam waktu lampu nyala kalau bohlam itu storing ya. Dan dia bilang tidak bisa, CVT-nya tidak bisa oper ke gigi 3. Saya nggak tahu CVT bagaimana cara ngoper ke 3, tapi feedback ke kita seperti itu. Dia bilang CVT-nya di gigi 3 nggak bisa ngoper. Jadi maksudnya mungkin kalau kan mobil Honda Brio CVT ya. Saya juga bingung waktu itu gimana caranya dia tahu CVT-nya ngoper ke 3. Padahal kalau CVT kan sama kayak motor-motor Matic. Anda geber dia muter terus. Beda dengan kayak misalnya CVT transmisinya Avanza Expander yang gitu ya. Jadi dia memang ngoper. Tapi kalau CVT kan nggak bisa ngoper, cuman saya waktu itu disuruh ikut di mobilnya, tes di jalan. Tapi daripada begitu, mendingan ya copot aja kalau memang nggak bisa gitu ya. Jadi ini bohlam dijamin tidak storing. Ya, ada yang masang waktu itu bawa, ya dia dicoba begitu storing. Saya cuma bagian masang saja, saya nggak tahu dia beli di mana. Ya pasti jawabnya saya beli di online. Ini direkomendasikan oleh forum. Ya kadang-kadang ada orang suka di forum direkomendasi dia percaya aja padahal tidak ada tes reviewnya, tidak ada tes wattnya, tes luxnya segala macam ini itu gitu ya. Karena memang
di forum juga banyak sekali ya, seperti forum Facebook, banyak sekali buzzer ya, whistleblower atau apa ya, susah ya. Saya juga tidak mau mengkomentarkan soal itu. Intinya kalau Anda yang cerdas, pintar, Anda punya YouTube, Anda bisa nonton review saya ya. Saya juga tidak perlu endorse menggunakan apa blogger otomotif, tidak perlu. Saya sendiri yang akan mengendorse ya. Jadi storing ini penting ya. Nah, ini ada 2 buah chip ya. Chip ini sebenarnya sudah sesuai. Kenapa? Chip putih di bawah, chip kuning di atas. Kalau Anda saat jalan biasa, tentu kan Anda butuh cut off. Bener nggak? Warnanya putih, Anda butuh cut off. Makanya dia cut off chip putih akan lebih bagus dibandingkan chip kuningnya. Nah, sedangkan pada saat hujan atau pada saat kabut, Anda kan pasti kan butuh pandangan yang ekstra. Nah, makanya kenapa chip kuningnya taruh di atas. Jadi chip kuningnya akan lebih glare dibandingkan chip putihnya. Ya. Chip kuningnya akan lebih glare dibandingkan chip putihnya udah pasti. Karena kita di dalam kondisi hujan kita butuh yang pandangan mata kita lebih aware, makanya dia butuh glare saja kemana-mana. Cut off-nya nggak begitu bagus. Ada cut off tapi tidak begitu. Putihnya akan cut off-nya lebih bagus. Ya, saya yang bicara putihnya ngomongnya cut off-nya akan lebih bagus. Tapi memang tidak sebagus kalau Anda yang pakai 1 chip saja. Karena kan dia chipnya ada 2 ya. Apa bedanya beli di saya dengan beli di tempat lain? Sebelum dikirim kita akan kalibrasi ini. Ininya akan kita buang sedikit, supaya lebih terbuka. Ya. Supaya lebih terbuka, supaya sinarnya lebih keluar, supaya looks-nya lebih keluar, lebih padat seperti itu ya. Tadi saya sudah jabarkan keunggulannya. Nah, saya akan bicarakan kelemahannya. Kelemahannya satu soal bayangan gelapnya, dia gede. Kenapa? Karena dia ada hidungnya. Tapi itu bisa dikompensasi dengan seperti memapas ini. Nah, hidungnya Anda buang ya. Tapi jangan minta saya buang, Anda lakukan sendiri. Do it your own risk, do it yourself. Saya cuma jual apa adanya seperti ini ya. Jadi Anda bisa buang hidungnya supaya menghilangkan bayangan gelap. Kekurangan kedua ya, buat Anda yang suka bermain high beam kasar. Apa bermain high beam kasar? Tarik high beam, mungkin 1 detik bisa 5-6 kali ya, high beam kasar ya. Apa yang terjadi jika LED ini Anda pakai high beam kasar? Dia akan mati. Matinya itu artinya bukannya mati rusak, tapi dia akan mati shutdown, mati ya. Dia akan berhenti bekerja, mati. Anda matikan lampunya, saklarnya Anda nyalakan, dia normal lagi gitu ya. Jadi Anda kalau high beam santailah, 1 detik 2 kali masih oke. Tapi kalau Anda 1 detik 6 kali, kenapa saya bisa ngomong begini? Saya nyoba bro ya, saya nyoba. Jadi high beamnya nggak bisa kasar ya, maksimal 1 detik 2 kali, tek bisa ya. Jadi kalau buat Anda yang pemain kasar nggak bisa ya, dia akan error, dia akan mati. Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan normal kembali. Kenapa dia seperti itu? Itu saya sudah komplain ke pabrik bilang itu feature safety ya. Karena kalau Anda mati nyala itu nggak stabil arusnya, merusak LED dia bilang. Makanya feature safety daripada seperti itu shutdown ya. Jadi sebenarnya bukan kekurangan juga, tapi untuk menyelamatkan nyawa ini LED, tapi kita bicara kekurangan ya, seperti itu. Saya rasa cukup ya reviewnya. Kalau Anda mau beli silakan WhatsApp 0898 269 3838. Bisa putih kuning ya. Nah, ini lampu jauhnya tetap warna putih ya. Jadi ada nanti yang bertanya kepada saya, Pak, cara ubah warnanya bagaimana? Pak, perlu pakai remote? Pak, perlu saklar tambahan? Nggak perlu, tinggal pasang, tinggal colok aja ya. Ini bolam driverless ya, driverless, tinggal colok. Kabel sudah dirajut, tahan tarik ya. Kurang bagus apa coba ya. Keuntungan apa bedanya beli di saya dengan beli di luar? Beli di saya adalah ya, kita kalibrasi, kita setting ya, saya review. Anda barang sampai Anda butuh panduan, butuh tutor pemasangan, silakan WhatsApp saya ya.
Nah, ada satu hal lagi ya, lupa saya bicarakan. Tadi saya bilang chip putih di bawah, chip kuning di atas, bener nggak? Sebenarnya kalau Anda mau kuningnya lebih, cut off-nya lebih bagus, ini bisa dibalik bro. Ini dibuka nih. Ini dibuka, ini diputar. Ini di video sebelumnya sudah ada ya. Apa perlu saya ulang lagi saya bahas nih. Tapi kalau buat Anda yang mau, bisa langsung lah, saya pandu aja langsung gitu ya. Jadi kita harus buka dulu nih bautnya. Jadi Anda harus pakai obeng-obeng, siap-siapin obeng-obeng inilah ya. Nah, ini dibuka nih. Kendorin. Ya, kendorin. Bautnya copot. Nah, bautnya udah copot ya. Posisi aslinya kan ini begini. Ya, ini Anda balik begini. Jadi supaya kuningnya yang di bawah, itu bisa bro ya. Jadi ini bener-bener enak dah, full adjustable. Kurang bagus apa coba ya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, dengan Automac DC bagus mana? Ya tentu jelas bagus ini dong bro, wattnya lebih gede. Ini 30 watt, si Automac DC cuma 19 watt. Kalau soal lux, dua kalinya lebih terangnya. Wattnya juga itu 19, ini 30, beda 10 watt ya. Nah terus ada yang bertanya kepada saya, sama Pro 7 bagus mana? Sama Bolam X9 bagus mana? Sama X9 jauh bro, X9 COB chipnya ya. Kalau sama Pro 7 harganya lebih mahal bro, Pro 7 ya. Wattnya juga gedean ini, terangnya juga gedean ini. Harga Pro 7 lebih mahal, dia pakai driver, kabelnya belum dirajut. Ini sudah dirajut nilon, tahan tarik ya. Jadi spek ini lebih tinggi jauh dibandingkan dengan Pro 7 gitu ya. Speknya lebih jauh, lebih tinggi ini, harga lebih murah. Jadi kayak Anda beli handphone, Anda beli Samsung kan mahal bro, speknya biasa-biasa saja. Anda mungkin beli handphone Cina seperti Xiaomi, Poco, Huawei, atau Anda beli Realme, beli Vivo, beli Oppo, harga lebih murah, spek lebih tinggi ya, seperti itu. Ya. Jadi ada yang bertanya seperti itu. Pemasangan tinggal PNP, kalau nggak ngerti saya pandu lah ya. Kita tes nyala dulu nih sebelum dikirim. Jadi mengubah warnanya dengan memati nyalakan saklar lampu mobil Anda saja. Common ground, common positif bisa ya. Jadi tidak perlu pakai kabel-kabel set tambahan. Tinggal pasang saja bro ya. Buat apa sih Anda nambah-nambah kabel set, nyusahin diri Anda mesti keluar uang lagi. Anda tinggal pasang aja kan paling enak ya, tinggal colok. Bener nggak? Oh ya, cara pemasangan ya. Cara pemasangan jangan lupa, pasang dulu ininya bro. Pasang dulu ininya ya, klipin, pasang karet, baru bolamnya masuk. Ini pemasangan karet, nggak usah dirobek-robek, karetnya original ya. Jadi pemasangan bener-bener PNP, tidak nyusahkan Anda ya. Banyak LED yang di luaran yang dijual, karet harus dibobol ya, harus dibobol. Nah itu bahaya bro ya. Ini Anda beli LED ini karet original ya. Anda beli ini karet original, jadi karet tidak dirusak, karet tidak dioprek-oprek, original saja ya. Pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bolamnya. Kipas harus di belakang karet, kipas harus di belakang karet. Untuk Anda seperti mobil Nissan Evalia ya, hati-hati karetnya, karena di sini ada karet. Karena karetnya desainnya terlalu ini, Anda kalau bisa ganti yang punya model Toyota ya. Jadi ini kan begini ya. Nah ini anggap sudah diklipin, karet dulu masuk, tutup karetnya, baru bolamnya yang masuk. Nah kalau yang karetnya begini aman ya. Yang karetnya begini aman. Kenapa? Karena ini kipas. Ini segini nih kipas nih. Kipasnya lumayan tebal, pendinginannya bagus. Nah, heatsink ini masih kena. Jadi ditiup angin masih bisa keluar ke sini. Ada kipas yang sampai melebihi ada karet yang sampai melebihi heatsink, menutupi. Nah, itu bahaya. Kalau bisa Anda ganti karetnya. Ya. Karena ini penting, Bro. Ini penting, Bro, soal pendinginan ya. Kalau ini nggak masalah, karena
karet ini, daging karet ini tidak menutupi heatsink. Ada karet yang menutupi heatsink dagingnya, ya. Yaitu punya Nissan Evalia, ya. Menutupi. Jadi sama aja kipas ini berputar tapi angin nggak bisa keluar. Itu sama dengan Anda membunuh LED, ya. Sama aja Anda dengan membunuh LED. Ya, jadi saya mau menambahkan syarat terbaru, ya, syarat ketujuh soal heatsink, kipas dan pendinginan. Jadi pendinginan ini menggunakan double cooper, ya, double cooper PCB, jadi tembaga. Pendinginan menggunakan tembaga, ya, PCB-nya adalah tembaga. Ditambahkan soal kipas dan heatsinknya besar. Jadi ukuran ini sebenarnya saya juga request ke pabrik, lu tolong dong bikin makin gede kan makin bagus, ya. Kipas makin gede, makin tebal, makin bagus. Sirip-sirip ini makin gede makin bagus, ya. Nah, itu akan kita tambahkan syarat ketujuh, tapi bahan-bahannya sedang kita pelajari apa pengaruhnya segala macam, karena saya membuat syarat itu juga bukannya istilahnya cuma asal ngomong, tapi kita mempunyai bukti ilmiah, ya. Ada bukti ilmiah, bro, seperti watt dan looknya stabil, kita sudah ngetes, dijalanin di meja 6 jam, ya, stabil nggak gitu, ngedrop nggak gitu, ya. Jadi kita ngomong nggak sembarangan gitu. Jadi kalau ada orang yang membantah ke saya, kita sudah punya bukti ilmiahnya, ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya videonya. Nanti akan kita segera kirim. Kita akan segera kirim, ya. Jadi syarat ketujuh sebenarnya saya mau menambahkan soal pendinginan, ya. Pendinginan ini bagus menggunakan tembaga langsung P73CF yang harganya lebih mahal dan nggak lebih terang aja pendinginannya bukan menggunakan cooper. Bukan menggunakan cooper PCB, ya. Dia sistemnya dijepit. Jadi pendinginan jepit kurang bagus dibandingkan ada batang tembaga di tengah, ya. Oke, cukup. Terima kasih.